Mencintai itu keren. Halo, assalamualaikum. Kata seorang sahabat, life is a very fragile. Semula saya anggap biasa kalimat itu, tapi belakangan kalimat itu menunjukkan kebenarannya dan menghunjam hati, jiwa, dan raga kita. Karena hampir setiap hari kita semua sama-sama menyaksikan di sosial media, WhatsApp grup, silih berganti berita kematian berdatangan. Orang-orang yang ada di lingkaran terdekat kita pergi meninggalkan kehidupan dalam rentang waktu yang begitu cepat, menunjukkan bahwa hidup dan mati begitu rentannya. Apakah sahabat merasakan kerentanan ini memicu kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan, atau rasa takut? Sahabat tidak sendiri, karena saya juga punya pengalaman tentang ketakutan akan kematian. Ketika rasa itu datang, kita merasa seperti berjarak dengan segala sesuatu, bahkan dengan diri kita sendiri, kekuatan kesejatian yang kita miliki. Jangan simpan sendiri rasanya, mari kita berbagi bersama dalam Fear of Death. Dari gejalanya, takut kematian itu disebut sebagai fobia, thanatofobia, dan nekrofobia. Thanatofobia itu orang yang takut pada kematian dirinya sendiri. Kalau nekrofobia, orang yang takut pada kejadian-kejadian mengenai kematian. Misalnya kuburan, ziarah ke rumah duka. Pokoknya semua kejadian mengenai kematian adalah menakutkan baginya. Ada kemiripan antar keduanya meski akarnya berbeda. Saya punya pengalaman thanatofobia, takut akan kematian diri sendiri di usia yang justru sangat muda. Usia saya kala itu sekitar 13 tahun. Bayangkan, usia yang masih sangat muda mengalami ketakutan akan kematian. Saya melewatinya dengan kengerian yang luar biasa di malam hari, bermalam-malam sampai saya tidak bisa tidur. Saya lupa kapan itu mulanya, tapi yang saya ingat adalah anak berusia 13 tahun. Di usia itu saya melakukan ritual-ritual keagamaan yang mungkin tidak biasa menurut orang kebanyakan, karena misalnya saya mewajibkan diri saya untuk melakukan ritual agama di masjid selama 5 kali sehari selama berbulan-bulan. Hatam kitab suci itu saya bisa melakukan di usia yang sangat muda. Dan kemudian banyak hal yang saya lakukan tanpa sepengetahuan orang. Bahkan ketika di sekolah, ketika saya melakukannya, saya tidak mengizinkan orang lain untuk mengetahui apa yang saya lakukan. Karena itu di usia yang masih sangat muda, saya sudah ada rasa bahwa itu adalah urusan saya dengan Tuhan saya. Mungkin something like that. and what happened, yang terjadi adalah saya menemukan diri saya ketakutan akan kematian. Seakan-akan besok saya akan mati, dan itu memicu rasa takut yang sungguh sangat luar biasa. Membuat saya seperti nightmare every night selama kurang lebih 2-3 bulan. Yang saya ingat adalah ketika rasa takut itu membuat saya makin gelisah, saya selalu lari pergi ke tempat tidur ibu saya. Saya menyelinap masuk ke dalam pelukannya untuk saya mendapatkan ketenangan. Dan setiap saat ketika saya mendapat pelukan ibu saya, rasa takut itu menghilang perlahan-lahan dan saya mengakhiri tidur saya dengan nyenyak. Tetapi di hari-hari yang lain, rasa itu terus berdatangan. Dan ada satu kejadian yang saya tidak pernah lupakan itu, dan saya terus mencarinya, adalah di penghujung malam saya out of the body, dan kemudian saya seperti terlepas dengan hubungan saya dengan tubuh saya, dan saya memasuki sebuah ruang yang sangat besar dan indah sekali. Tempat itu seperti tempat yang merupakan perjanjian untuk saya selalu bertemu dengan tempat itu. Saya berada di awan dan sangat damai dan sangat tenang, sangat indah, so beautiful. Dan itu
ruang yang saya yakini adalah ruang di mana jiwa saya menemukan rumah kesejatiannya. Dan pada saat saya kembali lagi ke dalam tubuh saya merasakan kesempitan, kegelisahan, dan ketakutan itu kembali. Jadi pada saat itu saya hidup, satu sisi saya senang terhubung dengan kekuatan yang lebih besar dari diri saya, dan pada sisi yang lain ketika kembali ke tubuh saya mengalami ketakutan yang sama. Dan itu membuat saya menulis buku Love and Fear, buku saya yang kedua di tahun 2010, yang memberikan saya sebuah kesimpulan yang sangat meyakinkan diri saya bahwa ketakutan itu sesungguhnya hasil pikiran-pikiran saya sendiri. Karena rasa takut mati itu pengalaman akan pikiran kita sendiri di dalam rasa, maka ia bisa kita hilangkan juga dalam pikiran kita. Thanatophobia, rasa takut mati itu, gejalanya ditemukan pada age, usia di bawah 20 tahun justru banyak, juga wanita di atas 50 tahun. Traumatic event, trauma saat melihat peristiwa kematian. Parents near death, pengalaman proses kematian orang tua. Personal health, orang dengan penyakit tertentu. Kematian itu hanya objek ikutan, penyebab utamanya adalah rasa takut itu sendiri. Itulah yang saya rasakan. Jadi sahabat, ketika sahabat sedang merasakan rasa takut akan kematian itu, mari kita beri perhatian pada rasa takut itu. Setidaknya itu yang saya pelajari untuk mengantisipasinya dari pengalaman saya mengalami rasa takut di usia 13 tahun. Hal yang pertama adalah rasa cinta yang membuat saya menghilangkan rasa takut itu dari seluruh ruang-ruang di dalam emosi dan rasa saya. Itu yang saya rasakan ketika saya menyelinap masuk ke dalam pelukan ibu saya. Ibu saya secara by nature mentransform energi dalam pelukannya untuk mengirimkan energi compassion, welas asih yang saya rasakan darinya membuat saya merasa tenang, merasa damai, dan ketenangan itulah yang membuat ketakutan itu perlahan-lahan mulai reda dan saya akhirnya bisa tertidur. Jadi kalau ibu saya bisa mentransform itu dan kita menyadarinya sekarang dan kita bisa menghidupkan itu dari dalam hati dan jiwa kita, dengan sadar kita bisa membesarkan, mengaktifasikan rasa itu untuk kita bisa melepaskan rasa takut yang selama ini membuat kita menjadi tidak berdaya dibuat olehnya. Kalau ibu saya memiliki rasa itu, dalam rasanya saya juga pasti memiliki rasa itu, dan setiap jiwa pasti memiliki rasa itu. Yang kedua adalah ketika saya out of the body. Pada saat saya keluar dari tubuh saya merasa damai, merasa tenang, merasa diri saya sungguh sangat besar, dan itu menunjukkan bahwa memang yang menyebabkan kita merasa takut adalah keterikatan kita dengan tubuh fisik kita atau attachment yang kita buat dengan dunia materi. Dan saya akhirnya merasa bahwa pikiran-pikiran yang saya bangun di dalam tubuh saya membuat rasa takut itu semakin kita rasakan, dia makin tidak bisa lepas darinya. Kita harus bisa keluar dari rasa itu dengan melakukan atau memberi perhatian dengan rasa yang berbeda. Sehingga ketika rasa takut itu dia makin terus mengikat, dan semakin takut dia semakin terus membesar dengan analisa-analisa yang kita buat melalui pikiran kita. Dan itu semua adalah ilusi-ilusi yang kita ciptakan melalui ego yang kita bangun di dalam tubuh kita secara matter, secara materi. Jadi ketika saya keluar dari
tubuh, out of the body, saya merasakan bahwa kesejatianlah adalah tempat kita melakukan penyembuhan. Jiwa selalu tertarik untuk melakukan penyembuhan, untuk melepaskan rasa takut itu. Ego kita dan tubuh kita secara materi tidak pernah tertarik untuk melakukan penyembuhan. Keberadaan kita dalam hidup adalah keadaan yang alami. Kematian juga bagian dari keadaan alami itu. Kita adalah bagian yang satu dari alam semesta, rumah keabadian kita. Saat takut mati, itu suatu keadaan yang tidak alami. Hidup kita bertumbuh dengan rasa baik yang alami. Rasa takut mengkondisikan kita pada keadaan yang tidak alami. Cintalah energi penghubung semua sistem semesta di luar dan dalam tubuh kita secara alami. Lalu bagaimana caranya membebaskan kita dari rasa takut itu? Bagaimana caranya untuk menghadapi rasa takut akan kematian? Yang pertama, sadari bahwa rasa takut itu diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Lah kok bisa itu pikiran kita? Ya memang pikiran siapa? Memang itu pikiran kita sendiri yang kita buat sehingga kita merasa takut. Buktinya ketika rasa takut itu datang, kita semakin menganalisa dan kita makin menggelisahkan jiwa dan raga kita. Dan terima saja bahwa rasa takut itu adalah bagian dari kreasi pikiran kita. Kedua, kalau kita sudah bisa menyadari bahwa itu pikiran kita, maka setiap rasa itu datang, kita menerima. Menerima bahwa itu adalah bagian dari kreasi kita. Dan salah satu cirinya adalah ketika rasa itu datang, dia menggetarkan bagian-bagian tertentu di tubuh kita. Coba cek aja rasa jantungnya mungkin tidak nyaman, atau bagian tertentu dari tubuh kita yang rasanya tidak nyaman. Oleh karena itu, pergilah ke bagian itu dan atur pernafasan untuk menyelaraskan dengan bagian itu, dan kemudian kita terima. Dan kalau kita menerima, itu artinya kita bekerja dengan kekuatan cinta kasih untuk mau melepaskannya. Dan biasanya rasa takut itu sudah mulai tidak berdaya ketika kita mulai menerima dan mencintai dan menggunakan kekuatan nafas kita untuk mengolah rasa itu untuk kita lepaskan. Dan ketiga, setelah kita menerima, baru kita mulai melepaskan. Kekuatan cinta kasih yang kita miliki dengan menyadarinya dan mengakui rasa itu sebagai bagian dari diri kita, maka dengan mudah kita akan melepaskan. Tahukah Anda bahwa dengan kita tidak menyadari dan mempertahankan rasa itu adalah ego dan sel-sel di dalam tubuh kita sendiri. Rasa takut itu senang untuk bertahan karena dia bekerja dengan sel dan saraf dalam tubuh kita untuk tetap repulsion, bertahan untuk tidak keluar dari tubuh kita. Tetapi sekali kita mulai berusaha dengan pengaturan nafas, keselarasan nafasnya kita dan tubuh kita semakin menjadi seimbang, maka dia akan dengan mudah untuk melepas dari tubuh kita. Dalam buku Love and Fear, saya menegaskan untuk diri saya sendiri bahwa kematian yang pertama adalah kematian ego. Saat kita melepaskan ego, artinya kita mulai membuat jarak dengan hubungan-hubungan yang bersifat material, karena ego dan segala sesuatu yang bersifat material selalu ingin agar kita bertahan dengan pola-pola, bentuk-bentuk dengan cara yang sama. Sekali kita sudah melakukan kematian yang pertama, maka kita akan memasuki kematian yang kedua. Kematian yang kedua adalah kematian dengan cinta kasih. Itulah kematian dalam keabadian, di mana kita mulai menyatu, unified with everything in the universe, menyatu dengan jiwa dan segala sesuatu di semesta raya. Itulah kematian dalam keabadian. Kita adalah cinta, the unlimited energy, jiwa yang tidak berbatas. Rasa takut telah membatasi kelimpahan hidup kita.
Self-love awareness, becoming the authentic me.